Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi koma. Jadi operasi koma digunakan untuk mengevaluasi nilai dari kiri ke kanan, kemudian akan dikembalikan nilai yang paling tepat dari kiri ke kanan. Nah, kita akan memulainya. Saya akan masuk ke direktori JavaScript tutorial sini ya. Kemudian saya akan masuk ke Directory 30, kita sudah masuk ke episode 30 ya, tidak terasa. Oke, di sini kita akan buka neofilm-nya. Oke. Kemudian saya akan buka sidebar-nya, di sini masih kosong. Kita akan tekan A untuk membuat file index.html. Oke, saya akan tekan A lagi, saya bikin folder JS dan file script.js. Oke. Sekarang kita akan buka file JS-nya seperti ini. Kemudian ini file index.html-nya. Oke, di file HTML kita akan definisikan basic HTML seperti ini ya. Oke, CSS-nya kita hapus karena tidak kita pakai. Oke, nah sekarang kita akan membuat contoh untuk operasi koma. Sebelum kita ke contoh, saya akan kasih note dulu di sini ya. Jadi operasi koma akan mengevaluasi nilai dari kiri ke kanan, akan mengevaluasi dari kiri ke kanan dan mengembalikan nilai yang tepat, dan mengembalikan nilai. Nah, ini contohnya ya, contoh. Nah, kita buat sebuah variabel let result. Misalkan kita mau mengoperasikan di sini 10, 10 plus 20. Nah, kemudian kita akan cetak console.log result seperti ini ya. Kita save. Oke, kita coba tampilkan. Nah, kita akan Ctrl L, kita nyalakan live servernya. Oke, kita klik kanan, inspect, kita lihat di sini. Di sini hasilnya adalah 30. Kita lihat operasinya. Oke. Operasinya ini dengan yang sebelumnya bisa dilihat. Di sini 10 tidak dicetak ya. Yang diambil ini 10 plus 20 karena dia akan mengevaluasi dari kiri ke kanan. Jadi di sini hasilnya adalah 30. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk contoh yang lebih jelas, contoh lainnya. Contoh lainnya yang lebih jelas. Misalkan saya memiliki variabel X. Nah, variabel X ini kita akan isi dengan 10 seperti ini. Kemudian kita akan membuat variabel Y. Nah, kemudian variabel Y ini kita akan X plus plus, koma, X plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba cetak console.log X, Y. Kita save. Nah, lihat di sini hasilnya adalah 11 dan 12. Kenapa bisa demikian? Nah, ini X kan pertama nilainya 10, kemudian incrementkan 1, jadi plus 1. Jadi hasilnya adalah 11. X jadinya 11. Oke, ini kita cetak X-nya 11 ya. Kemudian di sini X-nya udah jadi 11, dioperasikan lagi, X-nya ditambah lagi dengan 1. Dan ini yang dimasukkan ke dalam variabel Y. Jadi ketika ini diambil variabel Y-nya, maka variabel Y-nya adalah 12. 10 ditambah 1 jadi 11, 11 dipindahkan ke sini ditambah dengan 1 jadi 12. Jadi Y-nya adalah 12. Ini operasi koma untuk di JavaScript. Oke. Nah, cara seperti ini kita bisa lebih sederhanakan ya, atau diuraikan. Misalkan X-nya kita uraikan ya 10, yang atas juga 10 kan. Oke, kemudian ini operasinya seperti ini. Nah, kalau diurutkan ya. Kemudian kita kasih Y sama dengan X
plus 1. Nah, kemudian kita cetak konsol dot log x, y. Kita save, lihat hasilnya sama. Karena proses yang di atas ini kalau diuraikan seperti ini. Diurutkannya dari atas ke bawah. Jadi X plusnya dieksekusi dulu, kemudian dipakai lagi untuk operasi selanjutnya. Itu untuk operasi koma di JavaScript. Nah, kita bagaimana kalau misalkan menggunakan operasi koma ini untuk proses loop. Nah, ini kita bisa juga nih. Misalkan saya memiliki variabel board, ini sebuah array ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita memiliki array dari 1 sampai 9. Nah, kemudian kita juga memiliki variabel s, ini isinya kosong seperti ini ya. Sebuah string kosong. Kita akan coba lakukan perulangan. For, kita akan ambil variabel let i. Nah, i ini akan kita isi dengan 0. Kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi kita akan menggunakan menghubung. J kita kasih 1. Kemudian operasinya ini I kurang dari board.length. Karena dia sebuah array, jadi kita bisa ambil panjangnya berapa. Nah, kemudian pisahkan lagi dengan titik koma. Ini I-nya kita plus, koma, J-nya kita plus. Jadi kita memisahkan yang harusnya kita membuat 22 buah looping. Nah, jadinya ini di dalam sekaligus ya. Nah, kita akan coba masukkan S. Ini akan kita operasikan dengan boardnya akan kita ambil indeks I ya. Jadi indeksnya akan kita ambil. Kemudian ini akan ditambahkan dengan string supaya nanti bisa digabungkan ya. Oke, kemudian kita akan cek jika J modulus 3 ini hasilnya 0. Nah, ini akan dicetak konsol dot log. Kita akan cetak S-nya ke sini. Oke. Kemudian di sini S-nya akan dikasih sebuah spasi kosong. Nah, kita akan save. Nah, lihat di sini kurang ya. Ini kita kasih jarak supaya ada jarak. Kita save. Nah, jadinya ada jarak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bisa memanfaatkan operasi ini ya, operator koma untuk yang harusnya kita membuat looping 2 menjadi lebih singkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk operasi koma. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.